الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي علم بالقلم. Sampai kita di dalam kajian surat Al-Alaq ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mana 'allama Allah itu mengajarkan al-khatta tulisan bil qalam dengan pena. Allah mengajarkan tulisan dengan pena. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pentingnya tulisan. Segala sesuatu perlu ditulis. Segala sesuatu yang penting perlu untuk ditulis. Penyebaran ilmu juga 90%-nya dari tulisan. Karena tulisan itu yang akan ada. Termasuk yang paling penting berhubungan dengan ilmu agama. Makanya dikatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu sama seperti buruan. Kalau kita berburu ke hutan, kemudian ada hewan, lah hewan tersebut ilmu itu laksana hewan itu sudah sama seperti hewan itu. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah pengikatnya. Kalau kita sudah berusaha mengeluarkan kemampuan kita untuk bisa nangkap hewan buruan tersebut, diikat kalau sudah kena. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka tulislah suyudak, qayyid suyudak, ikat hewan buruanmu bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kuat. Naliinnya itu juga pakai ilmu. Karena kalau naliin sembarangan,
gampang lepas lagi nanti. Dan kalau naliin benar-benar kuatkan. Maksudnya tulisannya yang kuat. Ilmu ini adalah barang buruan, gampang lepas. Cara biar tidak lepas, kalau sudah dapat ilmu baru ditulis. Qayyid suyudaka bil hibalil wasika. Faminal hamaqati, ingat, termasuk dari kebodohan, antasida ghazalatan, kamu memburu kijang cepat larinya, harus usaha benar-benar, harus pakai perangkap, harus pakai taktik. Setelah kena tangkap, minal hamaqah, termasuk dari kebodohan, antasida ghazalatan, kamu sudah mendapatkan kijang, wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah, ternyata sama kamu udah diikat, ya lari lagi. Kijang itu kencang larinya, sudah berusaha repot-repot, sudah ngafal, berkorban waktu, berkorban uang, berkorban semuanya, tidak kumpul sama keluarga, berbulan-bulan ada di pondok, tujuannya untuk dapat ilmu. Sudah dididik sama ustadznya, sudah dibuat untuk faham ilmu ini, nahu, sharaf, figi, suruh hafalan, sudah hafal, lo dibiarin, tidak dimurajaah, tidak ditulis. Ini juga salah satu kelebihan dari nulis. Kalau sudah hafal, coba setoran hafalannya itu bukan dari lisan, tapi setoran hafalannya lewat cek ngomong TV. Setoran hafalannya bukan lewat mulut, setoran hafalannya lewat tulisan. Ustaz dulu waktu ngafal maulid, sesudah hafal, ngafalin fasal yang pertama, diulang terus sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu berikutnya, itu Ustaz ngafalinnya atau murojaahnya pakai tulisan, tidak lihat kitab, tulis sampai selesai fasal awal, baru dilihat cocok apa enggak. Kalau ada yang salah, ngulang lagi nulis pakai hafalan, tidak lihat. Akhirnya cek. Itu kelebihan dari tulisan. Allazi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan lewat pena. Naam, al-qalam. Dan dikatakan pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena ini. Kemudian baru sama Allah disuruh tulis. Uktub, nulis. Semuanya ditulis sama pena ini. Apa yang terjadi mulai dari awal sampai akhir itu ditulis. Allazi 'allama bil qalam. Semuanya ditulis sama kalam kecuali 3. Pena tidak akan menulisnya. Ada 3 hal yang tidak ditulis oleh pena. 1, kesalahan anak kecil. Kesalahannya anak kecil. Kesalahannya anak kecil tidak ditulis sama pena. Umpamanya anak kecil melakukan dosa apa saja, tapi kan dia masih belum mukallaf, belum memiliki kewajiban untuk mengikuti syariat. Makanya kalau dia melakukan sesuatu tidak ditulis sama pena. Hakadha. Itu. Kemudian yang tidak ditulis juga sama pena, an-naim hatta yastaygid. Apa yang dilakukan oleh orang tidur sampai dia bangun. Tidak ditulis itu. Apapun yang dilakukan. Karena al-aqlam, pena itu ada 3. Oh ini dulu. Pena ada 3.
Ada pena qalamus thawab, ada pena yang menulis pahala. Yang kedua, qalamul iqab, pena yang menulis dosa atau kesalahan. Kemudian yang ketiga, qalamul mutlifat, pena yang menulis mutlafat, kerusakan. Pena yang menulis kerusakan. Qalamus thawab, pena pahala ini, yang tadi, pena kesalahan diangkat dari anak kecil sampai balik. Maksudnya pena tidak akan menulis dari satu anak kecil sampai balik. Yang kedua, pena tidak akan menulis amalannya orang yang tidur sampai dia itu bangun. Maksudnya kesalahan. Ini bahas masalah kesalahan. Kalau ada orang tidur, melakukan kesalahan, ngelindur, tiba-tiba bangun, terus ke jalan, marahin orang, nyaci maki, kamu tapi tidur dia ngelindur. Itu tidak ditulis dosa. Hakala. Lagi tidur, mimpi, dalam mimpinya mimpi kelahi, ikut smackdown, tiba-tiba dia mukul pakai jurus terakhir. Ketika ngeluarin jurus terakhir, lu gerak beneran tangannya, mukul temennya. Apakah dosa? Tidak tidak dosa. Kalau tidur beneran, lain mendung tedungan, pura-pura tidur. Pas ya Hanu mukul, kata apa? Pas ya Hanu tidur, tetap dosa. Kata. Terus nomor tiga yang tidak ditulis, maktubun alaihim. Yang nomor tiga al-mujnun, kesalahannya orang-orang yang gila. Orang gila itu kalau melakukan kesalahan mereka tidak ditulis. Orang gila kan ada biasanya orang gila tidak mau pakai baju, dikasih baju sudah dipakai 1 hari, 2 hari, 3 hari, datang lagi hilang guys bajunya, tak tahu demam. Ada yang lebih parah, tidak mau pakai apa-apa, sudah dikasih paling dipakai 1 hari, 2 hari, nanti tiba-tiba ya karena dia tidak punya akal sudah ya. Apa mungkin dia kencing, buang air besar, akhirnya ngerasa bau, dibuka dan tidak punya apa-apa lagi yang mau dipakai. Ya sudah jalan guys, pede aja jalan. Sampai ketemu sama orang yang simpati, lu tidak pakai apa-apa. Akhirnya diambilin sarung, kasih sarung tak, kasih celana tak. Sama setelah 2 hari, akhirnya buang air besar, buang lagi. Sangat simpel ya orang gila itu ya. Ada rezeki celana pakai, kalau kotor buang, benih sesak. Namanya aja tidak punya akal. Pengen jadi orang gila, tidak ditulis, tidak punya dosa, tapi juga tidak punya derajat yang tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Kan derajat itu bisa didapat lewat amalan yang soleh, amalan yang baik. Kalau tambah beramal maka akan tambah baik, tambah beramal maka akan tambah baik. Ada 3 orang yang baru masuk Islam bareng. 3 orang baru masuk Islam bareng. Jadi dimulai dari pertama, orang kafir masuk Islam, sahabat. Waktu itu ada Sayyidina Abu Talha. Ketika masuk Islam bareng ini, ternyata yang 2 meninggal dalam keadaan syahid, perang lila kalimatillah, kemudian meninggal. Yang 1 masih hidup. Yang 1 masih hidup. Kemudian tahun depannya
ternyata meninggal yang masih hidup ini. Yang nomor 3, meninggalnya di kasur. Alal firas. Meninggalnya di kasur, bukan di medan perang. Cuma baginda Nabi habis itu mimpi. Baginda Nabi mimpi, 3-tiganya ada di surga. 3-tiganya lagi pacuan kuda. Lagi pacuan kuda, dapat kuda. Ya. Kan kuda ini kendaraan yang wah. Kendaraan yang mewah, yang istimewa. Makanya perumpamaan dari baginda Nabi ke Sayyidina Ali, ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, engkau umpamanya menjadi penyebab datangnya hidayah kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada kamu bersedekah unta merah. Kendaraan yang paling mewah, unta. Setelahnya kuda. Kuda kendaraan, mau kemana-mana baik kuda. Mau ke tempat yang jauh, kalau ada mobil, kalau ada sepeda, mau ke Surabaya, Probolinggo, atau kemana, ya pakai kuda. Tidak bisa kuda, tak bisa jauh. Pakai sepeda pancal, coba antar Surabaya. Ya, iya kalau sudah motor gampang, sampai Surabaya, sampai Madura, mobil gampang. Tapi kalau itu harus belajar, harus punya keahlian, capek. Ya, nah, ini ternyata dalam mimpinya baginda Nabi lagi ngendarain kuda semuanya 3-tiganya. Gagah. Subhanallah, yang satu yang meninggal terakhir itu ada di depan. Tidak bisa dikejar sama dua-duanya ini. Apa maknanya itu baginda Nabi? Artinya yang nomor 1 yang meninggal terakhir itu derajatnya lebih tinggi daripada yang dua. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, yang 2 ini meninggal dalam keadaan syahid. Syahid dunia, syahid akhirat. Dalam keadaan perang. Kok bisa mereka derajatnya ada di bawahnya yang 1? Yang terakhir meninggalnya. Jawaban dari baginda Nabi, alaisa qad adraka Ramadan. Bukankah dia sudah mendapati bulan suci Ramadan? Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, kan dia sudah melebihi amalannya daripada yang 2. Salat sunnahnya disamakan dengan salat wajib. Salat wajibnya dilipat gandakan oleh Allah sama seperti melakukan 70 kali. Berarti derajat itu tergantung dari amal perbuatan. Nah, sudah dari 3 ya. Pena ini menulis semuanya kecuali 3. 1, kesalahan atau kelakuan yang dilakukan oleh anak kecil sampai balik, ya kesalahannya tidak ditulis. Dosanya. Kemudian yang kedua, orang yang tidur kalau dia melakukan kesalahan, melakukan dosa tidak akan ditulis sampai bangun. Yang ketiga, orang gila. Kalau pahala Ustaz, masih tertulis apa enggak sama yang 3 itu? Sama orang gila tidak tertulis. Sama orang tidur bisa tertulis. Kan dikatakan siapa yang tidur dalam keadaan berzikir, maka Allah akan menulis dia terus berzikir sampai bangun. Yang penting ketiduran dalam keadaan berzikir, ketiduran dalam keadaan ibadah. Ketiduran tapi bukan sengaja tidur. Ngaji termasuk di kitab. Saking capeknya akhirnya ketiduran. Selama dia ketiduran sampai bangun, dia tertulis beribadah. Sudah berdiri. Ayo, gom dan. Jadi ditulis ibadah. Terus berarti kalau ditulis ibadah, mak pemancing bi Ustaz. Itu namanya min babit tarbiyah. Kalau bukan karena tarbiyah, lagi umum, bukan karena tarbiyah, kalian ditaruh di sini memang untuk dididik. Kecuali kalau bukan untuk dididik,
Seperti pengajian umum. Ketika ada pengajian umum, pas beda setedung, pancing kan? Nggak, biarin wes. Akala. Toh juga mereka dalam keadaan ibadah. Tapi kalau kalian enggak, kalian ini dididik, kalian ini diharapkan untuk menjadi regenerasi. Kalian menjadi penerus. Ustadz, semua yang ngajar ini tidak akan ngajar terus. Akan ada waktunya harus dipanggil menghadap ke hadirat Allah. Jadi harus mencetak penerus. Siapa penerusnya? Ya, harus punya mental juga, punya mujahadah juga, punya ini. Makanya dididik. Kalian ini dididik. Gimana caranya biar sama? Gimana caranya biar sama-sama bisa ngajar? Ustadz hafal maulid, pilih siapa seharusnya hafal maulid juga, suruh hafal. Hafal risalah jamiah, kalian juga kalau mau ngajar hafal risalah jamiah. Hafal safinah, kalian juga mau ngajar hafal safinah. Dididik. Cuma tergantung sama yang dididik. Kadang tak gelem. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka bagi dia pahala. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka bagi dia pahala. Seperti yang akan menulis pahala, pena yang menulis dosa, kesalahan, pena yang menulis kerusakan. Maksudnya pena menulis kerusakan apa, Ustaz? Maksudnya harus memiliki kewajiban untuk mengganti apa yang dirusak oleh dia. Itu yang dimaksud pena kerusakan. Pena kerusakan. Itu diangkat dari mereka atau tertulis maktubun alaihim, tertulis bagi tiga-tiganya. Artinya orang gila kalau ngerusak barangnya orang, dia tetap memiliki kewajiban untuk mengganti. Kalau punya. Kalau dia tidak punya, ya siapa keluarganya? Keluarganya yang wajib mengganti. Ada orang gila, tiba-tiba ngamuk, ada satu rumah, yuber, kasih mercon. Keluarganya harus mengganti, tanggung jawab. Bukan pas loh, kan yang ngancurin adik saya yang gila, bukan saya, tapi kamu keluarganya. Kenapa sama kamu tidak dijaga? Dari sini makanya tetap wajib menjaga orang gila. Yang wajib siapa? Ya keluarganya pertama kali. Karena kalau umpamanya tidak dijaga, mereka merusak barangnya orang, maka keluarganya wajib untuk bertanggung jawab. Atau anak kecil sama, yang bertanggung jawab orang tuanya. Anak kecil dibiarin. Tiba-tiba anak kecilnya saking dimanjanya, tidak pernah dimarahin, semena-mena. Ambil batu, jendela dilemparin, biar pecah. Nah, orang tuanya wajib tanggung jawab. Atau ada orang lagi jalan-jalan, kemudian punya apa? Contohnya bonsai, punya hiasan bonsai, kayu yang masih kecil tapi sudah usia lama harusnya besar tapi dibuat kecil. Bonsai mana ada yang 100 juta, 200 juta. Kalau sudah yang lama bahkan sampai cabang kayak kayu yang ada di dalam hutan yang besar, tapi ini kecil ukuran paling segini. Besar, tapi ini kecil ukuran paling segini. Itu bisa
karena tamjid itu hukumnya wajib. Begitu juga orang yang tidur. Nah, orang tidur di doang. Pukul temannya tidur. Doa tidak sah, tapi wajib itu tanggung jawab. Harus bawa, kasih peralatan. Apalagi kalau sampai beteng sakit, wajib dia yang hal-hal nah dosa alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan tulisan dengan di sini penting bisa itu wajib dia yang hal-hal dosa alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan tulisan dengan di sini penting bisa itu sampai orang itu masih nanti ditimbang dengan pada indahnya orang dalam keadaan syahid masih indahnya apa pada indahnya orang dalam keadaan syahid masih indahnya apa alam waluman dan yang pertama menulis yaitu Nabi Idris alaihissalam. Allamal insana al-khatta bil qalam. Qadra tsani allamal insana kitabah. Ta'riful umurul ghaibah bil qalam. Sudah. Kemudian ada lagi faedah yang berhubungan dengan qalam, pena, al-Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, al-aqlam ada lagi faedah yang berhubungan dengan qalam, pena, al-Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, al-aqlam thalatha. Nah itu tiga. Al-qalamul awal, pena yang pertama, Allah Ta'ala, pena yang diberikan oleh Allah langsung nah itu tiga. Al-qalamul awal, pena yang pertama, Allah Ta'ala, pena yang diberikan oleh Allah langsung nah itu tiga. Al-qalamul awal, pena yang pertama, Allah Ta'ala, pena yang diberikan oleh Allah langsung nah itu tiga. Al-qalamul
wal thalatha. Nah itu tiga. Al-qalamul wal. Nah yang pertama Allah. Yang pertama Allah. Allah Taala. Allah Taala. Pena yang oleh Allah. Pena yang oleh Allah langsung. Langsung. Allah juga yang ini di sini yang dimaksud takdir mu'allaq. Ba'dhum ya. Di sini yang dimaksud takdir mu'allaq. Ba'dhum ya. Ini adalah takdir mu'allaq. Jadi di sini yang dimaksud takdir mu'allaq. Ba'dhum ya. Sawa terus ditulis kejadiannya juga ditulis. Hari pertama itu ditulis di buku diri. Buku sendiri ditulis semuanya. Itu tugasnya malaikat. Kemudian malaikat yang turun. Juga penanya malaikat yang lain, ada malaikat yang bagian hitung hujan. Hitung hujan. Kemudian malaikat yang turun. Juga penanya malaikat yang lain, ada malaikat yang bagian hitung hujan. Hitung hujan. Nulis jadi yang langsung diciptakan Allah itu khalaqallahu ta'ala arba'ata asya. Allah itu khalaqallahu ta'ala arba'ata asya. Sayyidina Umar juga berbicara langsung oleh Allah. Allah itu khalaqallahu ta'ala arba'ata asya. Sayyidina Umar juga berbicara langsung oleh Allah. Lainnya yang selainnya kan sebelum diajarin tidak tahu apa-apa. Nabi Adam aja diajarin sama Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam yang dikasih Adam. Malaikat enggak ada diajarin Adam. Malaikat ada diajarin. Mereka hanya disuruh sujud, disuruh hormat kepada Nabi Adam. Ketika ada pemberitahuan, kasih tahu dulu sama Allah. Saya akan menciptakan satu makhluk. Rizal, lihat itu kenapa? Oh enggak, bukan penyakit. Kenapa itu? Apa tadi? Bahasa apa wis?
dapil bahaya ini. Takut berudal pas sedikit nyasar. Lagi masa perang takut pas sirene. Ala kulli hal. Ayo, semoga selamat semuanya ya, aman ya. Ayo jelis. Lagi sirene bahaya, lagi perang-perangnya ini. Apalagi jika kabarnya itu berapa banyak rudal-rudal. Tidak semua rudal itu pas tepat sasaran. Kan dibilang tepat sasarannya itu 80%. Jadi ada kemungkinan kan macet. Ya namanya aja mesin. Mobil kan banyak. Mobil itu tiba-tiba remnya tak makan. Iya kan ya serodok kabeh. Sepeda motor, sebenarnya motor rusak itu. Kadang nyegas tak maju, mundur. Berarti minta diservis. Ekspektasi kalau dengan harapan hanya macet beberapa orang bawa orang ya kalau menurut hitungan selamat semua ternyata sama orang desa pesawat dan ada faedah-faedah tulis di itu faedahnya seperti ini sama dikasih seperti itu ya sama lah kayak jadi tipisin sampai tipisnya segini ini sama dibuat tahun-tahun sudah dapat kijang banyak kijang yang diawetkan di rumahnya. Subhanallah akhir berhenti dari tempat kadang melihat kijang akhirnya mau ditembak lu mbaknya bukan ke depan malah mundur ke belakang dulu matanya kita sampai sekarang ini namanya salam teknis sama kayak mulai ditembak lu mbaknya bukan ke depan malah mundur ke belakang dulu matanya kita sampai sekarang ini namanya salam teknis
Gimana? Gimana? Mulai gimana? Jimat yang punya jimat kemudian yang kedua saya siapa untuk bagi karena Allah fadlin yang tamshum Oke. Kemudian yang ketiga apa? Oke. Kemudian yang ketiga oke. Kemudian yang ketiga untuk sering baca oke. Kemudian yang ketiga untuk sering baca Masya Allah yang tidak dulu baru kan di ada ininya tapi tidak akan dibuat gelam proses yang penting lagu alamal asma'a kullaha Allah yang mengajari Nabi Adam semua nama daun itu namanya daun ini namanya dicari ini sama Allah kalau dari kasih tahu namanya daun ini namanya dicari ini sama Allah kalau dari kasih tahu sama Allah tidak paham tidak tahu ini saatnya menjadi bukan jadi tapi ini Allah lamal insana ma Allah yu'allimukumullah
Umay. Alimkumullah. Mana sudah ayat. Alimkumullah. Mana sudah ayat. Oke, ada yang anu, ada yang ingat. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu lewat Allah yu'allimukumullah ya ayyuhalladzina amanu wa taqullah ya Allah bitaufiq kata Nabi malhaq khairur rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih wa qarabatin lana fi dinina.